Sidang dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina 2018-2023. Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga 968, Saudara penyidik Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023. Secara ideal, BUMN harus dikelola secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik. Namun, ketika prinsip ini tidak dijalankan secara konsisten, pengelolaan sumber daya strategis negara beresiko disalahgunakan. Nah, salah satu contohnya adalah kasus korupsi tata kelola minyak tanah yang melibatkan Pertamina. Salah satu kasus BUMN yang terkenal dan terbesar ialah adalah kasus Pertamina. Jadi akhir-akhir tahun ini Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di Pertamina. Kasus ini terjadi dalam rentang waktu beberapa tahun dan melibatkan pejabat internal serta pihak swasta. Di sini ada tersangka baru kasus korupsi minyak mentah. Yang pertama ada Muhammad Riza Khalid, Alfian Nasution, Hanung Budi Yukianta, Toto Nugroho, Dwi Sudarsono, Arif Sukmara, Hasto Wibowo, Martin Hendranata, dan Indra Putra. Nah, berdasarkan informasi yang terungkap, penyimpangan sendiri dilakukan melalui berbagai pola, seperti kerjasama yang merugikan negara, pengambilan keputusan impor minyak yang tidak sesuai prosedur, hingga peraturan distribusi dan harga yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan dapat mencapai triliunan rupiah. Nah, kerugian tersebut itu berdampak langsung pada kemampuan negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Artinya, korupsi di sektor energi tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di BUMN strategis seperti Pertamina bukan semata-mata persoalan individu. Besarnya kewenangan, kompleksitas rantai pasok minyak, serta lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya konflik kepentingan. Ketika transparansi terbatas dan evaluasi kebijakan tidak dilakukan secara terbuka, penyimpangan berpotensi terjadi secara berulang. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten. Delivering energy evenly to cities, to remote frontiers. Nah, mengkritisi kasus korupsi Pertamina ini bukan untuk maksud menjatuhkan, melainkan kita sebagai mahasiswa dapat membenahi atau memperbaiki sistem pengelolaan energi nasional. Energi sendiri merupakan urat nadi bangsa dan integritas adalah fondasi utamanya. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi.